Selamat datang di video pembelajaran seni musik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik vokal atau teknik bernyanyi yang baik dan benar. Di dalam teknik bernyanyi terdapat beberapa hal yang harus dipelajari atau dipahami. Yang pertama adalah teknik pernafasan. Teknik pernafasan menjadi kunci utama atau sebagai pondasi dasar dalam bernyanyi. Di dalam anatomi tubuh manusia terdapat 3 cara bernafas atau teknik pernafasan. Yang pertama adalah teknik dada, kemudian yang kedua adalah teknik perut, dan yang ketiga adalah teknik diafragma. Jadi di dalam pernafasan manusia itu ada pernafasan perut, pernafasan dada, dan pernafasan diafragma. Di dalam bernyanyi kita dianjurkan untuk menggunakan teknik diafragma. Walaupun tekniknya itu memang cukup rumit atau mungkin untuk yang masih pemula agak susah, tapi minimal bisa menguasai teknik perut ya. Seorang nyanyi atau ketika kita belajar bernyanyi tidak disarankan untuk menggunakan pernapasan dada. Kenapa? Karena pernapasan dada ini menyebabkan seseorang itu mudah lelah atau ketika mengambil artikulasi maupun intonasi, ketika kita membutuhkan tempo yang cepat itu akan terengah-engah atau terengah-engah karena pernafasan dada itu hanya menampung sedikit udara. Tapi ketika kita bisa menggunakan ke perut apalagi ke diafragma, volume udara yang kita serap ke dalam tubuh akan lebih banyak. Berikut contoh pernafasan dada, yaitu bisa terlihat bahwa ketika kalian menggunakan dada, pasti dada terlihat membusung. Jadi ketika tarik nafas lewat dada adalah seperti ini ya, jadi kayak ketika senam ya, jadi pasti dada membusung. Nah tapi berbeda ketika pernafasan perut, tariknya lewat mulut dan udara sekian akan masuk ke perut dan dada tidak membusung. Itu untuk melihat ciri-cirinya ya, ke perut. Ketika ke diafragma, kalian menarik secara singkat dan itu ada di tengah-tengah antara dada dan perut. Nah, jadi ketika diafragma volumenya sebenarnya lebih besar, tapi untuk yang masih pemula itu pasti akan terasa sakit karena diafragma akan yang membusung tidak hanya dada dan perut, tetapi bahkan sampai sekat perut di samping akan melebar ke samping. Nah, ya itu diafragma. Tapi terus berlatih nanti secara otomatis kalian bisa menemukan itu. Minimal lari ke perut. Itulah kenapa misalkan seorang perenang itu juga dianjurkan atau disarankan ketika bernafas dia juga perut kan. Nah itu untuk menyimpan oksigen lebih banyak ketika masuk ke perut ketimbang melalui dada. Nah silahkan dari situ kalian belajar sendiri di rumah, kalian praktekkan. Jadi ketika tarik nafas lewat dada, akan dadanya membusung. Ini dianjurkan ketika relaksasi atau yoga, mungkin senam gitu. Ini tadi sarankan. Cuman ketika teknik bernyanyi atau mungkin kalian belajar silat bela diri itu ke perut ya, tarik nafas ke perut melalui mulut lebih cepat. Sama ketika bernyanyi pun seperti itu. Selanjutnya, selain teknik pernafasan, ada juga yang dinamakan dengan posisi tubuh atau sikap badan. Jadi ketika seseorang belajar bernyanyi atau sedang bernyanyi, posisi tubuh sikap badan itu juga menentukan timbre warna suara maupun hasil suara yang dihasilkan. Jadi katakanlah ketika kita memegang instrumen, posisi bagaimana cara memegang alat itu adalah menentukan performa. Begitu juga dengan vokal. Jadi ketika kita bernyanyi, jelas sekali kita harus badan posisi tegak tapi rileks gitu. Justru bayangkan saja ketika nyanyi sambil tiduran, itu pasti hasil suara yang dihasilkan kurang bagus ya.
Jadi minimal kita tegak, berdiri boleh, duduk juga boleh, asalkan posisi dari resonansi atau dari baik mulut, teknik pernapasan itu lurus ya, tidak belok, tidak miring, tidak ke samping, walaupun lurus tapi tetap rileks gitu. Itu tentang posisi badan. Kemudian selanjutnya adalah ruang resonansi suara. Ruang resonansi suara itu katakanlah sebuah gitar. Sebuah gitar itu adalah sebuah tabung yang dapat digunakan untuk sumber suara itu sendiri. Tetapi ketika kita bernyanyi, otomatis alat-alat yang digunakan atau yang sebagai penghasil suara itu adalah mulut kita sendiri, ada rahang, ada lidah, sampai ke tenggorokan, pita suara, dan sampai ke dalam paru-paru dan sebagainya. Jadi itu adalah resonansi yang memang bekerja secara bersama-sama untuk menghasilkan sebuah suara yang stabil dan bagus. Kemudian selain resonansi yaitu penguasaan pitch ya. Jadi apa sih yang menjadi kunci untuk kita mendapatkan pitch yang tepat? Hanya ada satu alat sebenarnya. Alatnya itu bukan pita suara gitu. Jadi kadang seseorang itu menyebut bahwa wah suaranya falas itu bukan kesalahan pita suara, tapi kesalahan pada feeling atau itu munculnya dari pendengaran. Jadi ketika kita sering mendengar nada tinggi rendahnya, otomatis pitch tersebut akan terbangun secara otomatis. Cara menguasai pitch atau nada yaitu dengan kita harus tahu nada dasar. Di materi sebelumnya saya telah menjelaskan tentang notasi musik, ritmis, irama, dan tangga nada. Jadi dengan modal itu kita bisa praktek, kita bisa mencari sebuah nada. Baik, kita akan memulai pemanasan vokalisi. Dengan teknik pernafasan vokalisi, saya akan membunyikan nada. Ini adalah C, Do. Dengan membunyikan ha, kita harus sama suaranya. Ha. Mulut harus terbuka dan bulat. Rahang ke bawah ya. Kemudian diulang lagi dengan belajar menggunakan hu. Seperti itu. Kemudian a i u e o. 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 Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dengan teknik ninena, seperti itu. Kita coba. Ninena, 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 ninena. Kemudian turun. Ninena, 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 ninena. Kita naik satu. Ninena, 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 kurang lebih seperti itu. Kemudian naik sampai nada tertinggi kalian ya. Silahkan kalian dilatih lebih lanjut di rumah. Kurang lebih seperti itu teknik vokalisinya ya, untuk melatih nafas, melatih artikulasi dan intonasi serta penguasaan tentang pitch kalian. Nah, kemudian pada materi ini juga ini berkaitan dengan solfeggio juga. Jadi secara tidak langsung kalian juga belajar tentang mendengar nada kemudian menirukannya ya. Jika tidak memiliki instrumen atau alat musik,
silahkan kalian mendownload melalui Play Store. Ada banyak aplikasi di sana. Kalian bisa ketik piano gitu. Nanti kalian bisa tekan nadanya. Itu do. Nah, kemudian mi. Kalian bisa latih solfege kalian. Jadi tirukan. La la la, seperti itu. La la la, seperti itu ya. La 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 la. La la la. La la la. La 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 la. Nah, seperti itu kurang lebih. La 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 la. La 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 la. Nah, kalian latih terus di situ, ngasal saja, kemudian kalian menirukan. Semakin kalian sering berlatih, maka kalian semakin menguasai teknik tersebut. Setelah kalian menguasai teknik vokal tersebut, kalian bisa menerapkannya dengan menyanyikan beberapa contoh lagu sederhana. Bisa lagu anak, bisa lagu tradisional, atau lagu daerah, bisa juga lagu nasional. Jadi kalian bisa ketika sudah mampu memahami tentang teknik bernafas, pernafasannya bagaimana yang baik, yang benar, kemudian bagaimana teknik menentukan nada, kemudian posisi badan atau sikap tubuh, minimal kalian menguasai itu. Kemudian kalian berlanjut untuk berlatih menyanyikan sebuah lagu. Saya akan memberikan contoh lagu berikut. Kalian menuliskan dulu notasinya, boleh ngasal. Jadi contoh, misalkan kalian menuliskan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah ini do sama dengan C ya. Untuk perubahan tangga nada do sama dengan G itu di teori musik kemarin sudah saya jelaskan ya, di tanda mula. Kalian pelajari lagi, itu bisa naik semakin naik. Nah tadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu kita bermain dari C. Do, re, mi, fa, sol, la, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, mi, re, do. Nah, ini ketika saya naik, ini sudah menjadi dua crash. Dua crash itu kemarin di teori musik adalah D. Kemudian 4 crash, E naik satu. Do, re, mi, fa, sol, la, mi, re, do. Ya, kayak gitu. Dengan naik-naik. Do, re, mi, fa, sol, la, mi, re, do. Ketika C, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Kalian bisa eksplorasi, misalkan do, mi, sol, do. Do-nya seberapa? Do, mi-nya tebak. Do, re, mi. Kalau kalian masih paham, re-nya pelan. Do, mi. Nah, udah ketemu. Do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do. Nah, seperti itu belajar solfege ya. Kemudian eksplorasi lagi, kalian bisa rubah menjadi do, re, mi, fa, sol. Nah, ini kalian sudah menulis do, re, mi, fa, sol. Kemudian bagaimana nadanya? Nadanya cari dulu do-nya. Do, re, mi, fa, sol. Nah, seperti itu. Kita bermain do, re, mi, fa, sol.
bisa eksplorasi di balik atau ngacak saja gitu, boleh. Semakin kalian sering berlatih seperti itu, maka semakin lancar ya. Kemudian poin yang kedua tadi bisa menyebutkan A, I, U, E, O ya, untuk membentuk artikulasi dan teknik mulut kalian agar benar. Kemudian bisa H, ha ha ha, hi hi hi, hu hu hu, he he he, ho ho ho, seperti itu dan seterusnya. Silahkan kalian pahami, silahkan kalian pelajari materi modul yang saya sertakan juga beserta video ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat membantu dan tetap semangat untuk berlatih. Terima kasih, sekian, salam.